Meskipun belum dapat berpikir sepenuhnya secara sendiri, komputer dan program perangkat lunak telah menjadi lebih canggih dan komputer diprogram untuk bertindak dengan cara yang semakin cerdas. Menurut John McCarthy yang menciptakan istilah kecerdasan buatan pada tahun 1956, AI adalah ilmu dan rekayasa untuk membuat mesin cerdas. Dengan kata lain, peneliti AI atau Artificial Intelligence bekerja untuk membuat perangkat cerdas yang dikendalikan oleh program perangkat lunak cerdas. Pada tahun 1950, Alan Turing, salah satu peneliti AI yang pertama, berpendapat bahwa jika sebuah mesin berhasil terlihat seperti manusia, maka itu harus dianggap sebagai cerdas. Untuk mengilustrasikan ide ini, Turing mengembangkan sebuah tes yang kemudian disebut dengan tes Turing, di mana seorang pengamat berinteraksi secara elektronik dengan komputer dan seorang manusia. Selama tes, pengamat mengirimkan pertanyaan tertulis secara elektronik ke komputer dan ke orang tersebut, kemudian mengevaluasi tanggapan yang diketik, dan mencoba untuk mengidentifikasi jawaban mana yang datang dari komputer dan mana yang datang dari manusia. Turing berargumen bahwa jika komputer berulang kali dapat menipu pengamat dengan berpikir bahwa itu adalah manusia, maka komputer tersebut dipandang sebagai sebuah kecerdasan. Aplikasi AI saat ini berisi beberapa aspek kecerdasan buatan meskipun cenderung meniru kecerdasan manusia. Kemajuan teknologi niscaya akan membantu aplikasi AI untuk terus berkembang dan menjadi lebih cerdas dan canggih di masa yang akan datang. Misalnya, saat ini terdapat superkomputer IBM Watson yang memiliki kemampuan untuk menganalisis pertanyaan kompleks dan membentuk jawaban yang cukup baik untuk bersaing dengan manusia pada pertunjukan game Jeopardy dan juga memenangkan game tersebut. Namun, perdebatan tentang apa yang merupakan kecerdasan buatan akan terus berlanjut. Begitu juga dengan perdebatan sejauh mana kita manusia akan mempelajari bidang kecerdasan buatan. Aplikasi AI yang dalam beberapa tahun terakhir ini sedang berkembang adalah intelligent agents, sistem expert systems, neural networks, dan robotics. Agent cerdas atau intelligent agents atau disebut juga dengan asisten pintar adalah program yang melakukan tugas tertentu untuk membantu membuat lingkungan kerja penggunanya menjadi lebih efisien dan menghibur. Agen cerdas ditemukan di situs web serta dimasukkan ke dalam beberapa program perangkat lunak dan sistem operasi seluler. Beberapa jenis agen cerdas tertentu meliputi application assistant yang memberikan asistensi atau bantuan untuk program aplikasi tertentu. Beberapa dapat mendeteksi kapan pengguna mengalami masalah dalam sebuah program dan secara otomatis menawarkan saran yang sesuai. Yang lain juga menambahkan kemampuan bicara ke program umum seperti program pesan instan. Kemudian terdapat juga shopping bots, yaitu mencari toko online untuk menemukan harga terbaik untuk suatu produk tertentu. Kemudian entertainment bots memberikan hiburan seperti hewan peliharaan virtual untuk dirawat atau karakter animasi untuk bermain game. Kemudian chatterbots melakukan percakapan tertulis dengan orang-orang dalam bahasa tertentu, misalkan bahasa Inggris, Spanyol, Prancis, dan Jepang. Kemudian chatterbots ini biasanya merespon secara verbal dan dengan ekspresi wajah yang sesuai untuk menciptakan ilusi bahwa pertukaran tersebut terjadi antara dua makhluk hidup yang berpikir. Sistem pakar adalah program perangkat lunak yang dapat membuat keputusan dan menarik kesimpulan, mirip dengan pakar manusia. Sistem pakar pada contoh gambar ini memiliki dua komponen utama, yaitu basis pengetahuan atau knowledge base
yaitu basis data yang berisi fakta-fakta yang disediakan oleh pakar manusia. Kemudian aturan yang harus digunakan oleh sistem pakar untuk membuat keputusan berdasarkan fakta tersebut. Kemudian terdapat juga mesin inferensi atau inference engine, yaitu sebuah program perangkat lunak yang menerapkan aturan pada data yang disimpan di basis pengetahuan untuk mencapai sebuah keputusan. Misalnya pada yang ditunjukkan oleh gambar ini, sistem pakar yang digunakan untuk mengautorisasi kredit bagi pelanggan kartu kredit akan memiliki basis pengetahuan dengan fakta tentang pelanggan dan aturan tentang otorisasi kredit, seperti jangan otorisasi pembelian secara otomatis jika pelanggan telah melebihi batas kreditnya. Sistem pakar banyak digunakan untuk tugas-tugas seperti mendiagnosis penyakit, membuat ramalan keuangan, menjadwalkan rute pengiriman kendaraan, mendiagnosis masalah mekanis, dan melakukan otorisasi kredit. Beberapa sistem pakar dirancang untuk menggantikan pakar manusia, sementara yang lain dirancang untuk membantu manusia. Saat menggunakan sistem pakar, penting untuk disadari bahwa kesimpulannya didasarkan pada data dan aturan yang disimpan pada basis pengetahuannya, serta informasi yang disediakan oleh pengguna. Jika pengetahuan ahli benar, kemudian program mesin inferensi yang ditulis juga ditulis dengan benar, dan pengguna memberikan informasi yang akurat sebagai tanggapan atas pertanyaan yang diajukan oleh sistem pakar, maka sistem akan menarik kesimpulan yang benar. Kemudian sebaliknya, jika basis pengetahuan salah, kemudian mesin inferensi juga rusak, atau pengguna memberikan masukan yang tidak akurat, maka sistem akan bekerja dengan tidak benar. Sistem kecerdasan buatan yang mencoba meniru cara kerja otak manusia disebut dengan jaringan saraf atau neural networks. Neural networks adalah jaringan prosesor yang terhubung bersama dengan cara yang mirip dengan cara neuron di otak manusia terhubung. Neural networks ini dirancang untuk meniru proses pengenalan pola otak untuk mengenali pola dalam data dan membuat lompatan yang lebih progresif dalam asosiasi dan prediksi daripada sistem komputer konvensional. Jaringan saraf digunakan di berbagai bidang seperti tulisan tangan, ucapan atau pengenalan gambar, pencitraan medis, analisis kejahatan, identifikasi biomedik, dan sistem penglihatan yang menggunakan kamera untuk memeriksa objek dan membuat penentuan. Misalnya, sistem untuk memeriksa produk untuk kerusakan di pabrik atau mengenali perangko selama pemrosesan di pos. Robotika adalah bidang yang dikhususkan untuk mempelajari robot, yaitu perangkat yang dikendalikan oleh seseorang atau komputer yang dapat bergerak dan bereaksi terhadap input sensorik. Robot banyak digunakan oleh militer dan bisnis untuk melakukan pekerjaan yang dengan presisi tinggi tetapi monoton, serta untuk melakukan tugas yang berbahaya atau tidak mungkin dilakukan oleh seseorang. Ada juga robot yang dirancang untuk melakukan tugas pribadi individu. Munculnya robot berbeda-beda tergantung pada tujuannya, seperti lengan robot yang secara permanen terhubung ke jalur perakitan, robot yang dibangun di atas platform bergerak yang dirancang untuk di medan kasar, kemudian robot yang ditugaskan di dalam air, robot yang berbentuk seperti binatang, untuk kemampuan memanjat khusus, dan robot yang menyerupai hewan peliharaan atau manusia untuk aplikasi konsumen. Banyak yang setuju bahwa penggunaan robot memiliki banyak manfaat bagi manusia, bagi masyarakat, seperti menambahkan kenyamanan dalam hidup manusia, menggantikan manusia dalam tugas-tugas yang berbahaya, dan berpotensi memantau dan membantu orang cacat serta orang tua. Tetapi beberapa individu khawatir bahwa karena kecerdasan buatan yang sebenarnya menjadi lebih dekat dengan kenyataan, robot mempunyai potensi besar untuk menghasilkan bahaya
terhadap manusia. Sebagai tanggapan hal tersebut, beberapa organisasi, termasuk pemerintahan Korea Selatan dan European Robotics Research Networks atau EURON, mengembangkan standar untuk robot, pengguna, dan pabrikan terkait dengan penggunaan dan pengembangan robot yang tepat.